Okay, good. Welcome back to Lamrim. Uh, so we're in the middle of the third of the 5 meditation. Baiklah, kita kembali ke kelas Lamrin. Kita sudah di tengah kelas yang pertama. Second one? Yeah, problems of trying to take care of yourself. By the way, Jadi yang kita bicara tentang masalah kalau kita hanya memikirkan diri sendiri. Mungkin Anda bisa mencoba untuk melakukannya, tapi itu tidak akan berhasil. Kalau Anda cuma ngurusin diri Anda sendiri, itu nggak akan berhasil. Anda bisa memahaminya sekarang atau memahaminya kemudian, tapi itu tidak akan berhasil. Jadi kita tidak bisa hanya memperhatikan apa yang kita mau, itu udah pasti bakal gagal. Yang ketiga, apa yang kita pelajarin, hal-hal indah akan terjadi pada saat kita memikirkan orang lain. Dan juga diri kita sendiri. Jadi guru Jason Michael biasa mengatakan bahwa kita harus mengurusi semua makhluk hidup, termasuk diri kita juga. Jadi jangan berpikir saya atau mereka. Jadi bukan seperti itu. Bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kebahagiaan. Anda juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi agama Buddha itu bukanlah orang yang membuat dirinya sendiri menderita. Jadi itu juga tidak berhasil kalau seperti itu. Jadi kita harus mengurusi semua orang termasuk diri kita sendiri. Jadi ada orang yang berpikir bahwa menjadi seorang Buddha itu harus ngurusin orang lain dan melupakan diri sendiri. Karena kalau kita terlalu memaksa diri bahkan sampai sakit, malah kita nggak bisa mengurusi orang lain. Jadi kita akan mulai membahas naskah. Udah siap, tim? Kita akan mencoba membacanya lagi. Kalau Anda tidak bisa membacanya, ya nggak apa-apa, jangan khawatir. Kalau bisa sih coba ucapkan beberapa kata, nggak apa-apa, tapi nggak usah memaksa diri juga. Ini kita intinya adalah menanam bibit untuk pemahaman kita di masa depan. Ini kalimat pertama yang ditandai merah itu diajarkan di Kyoto selama beberapa kelas. Ini bicara tentang Raja Srisena. Siapa yang bisa menampilkan gambarnya? Ini saudaranya Jason Michael, umur 72, dan mereka ada proyek untuk orang miskin, memotong kayu untuk orang miskin. Mereka motong kayu setiap minggu supaya orang miskin paling nggak bisa punya kompor. Dan ini gambar yang sama yang dilakukan oleh Srisena. Mereka memotong kayu, membelah kayu dengan chainsaw, gergaji mesin. Jadi kalau Raja Srisena menawarkan setengah dari tubuhnya kepada orang lain. Bahkan dia membolehkan orang lain, bahkan meminta orang lain untuk memotong tubuhnya. Setengah dari tubuhnya. 50-50. Dan mereka menceritakan cerita ini di Kyoto karena keinginan Raja Srisena untuk berbagi tubuhnya kepada orang lain. Tubuhnya pulih kembali. Dan secara fisik dia merasa lebih bahagia.
kami berhenti sejenak. Jadi mereka mengajarkan satu kalimat, terus kemudian berhenti dulu. Tapi kalau melakukannya caranya gitu bisa butuh ribuan tahun untuk bisa mempelajari Lamrim. Jadi mereka coba menerjemahkan semua. Anda bisa membacanya kalau Anda mau, tapi ini ceritanya indah sekali. Dan kelihatannya cocok untuk program di Kyoto. Kami memilih Kyoto daripada Tokyo karena Kyoto karena Kyoto merupakan tempat di mana Tang Dynasty berada di Cina. Dan pada saat dinasti Tang itu, agama Buddha menyebar seperti api yang membakar hutan. Dan Kyoto ini merupakan kota terakhir yang berada di bawah pengaruh dinasti Tang. Anda perlu ke sana dan bisa melihat ada 70.000 candi Buddha. Jadi merupakan kota Buddha yang klasik. Kalau Anda punya kesempatan untuk bisa pergi ke Kyoto, ikut program di sana. Itu tempat yang sangat indah. Dan orang-orangnya juga sangat baik. Kami pergi ke sana 2 minggu yang lalu. Dan mereka masih mengenakan kimono. Umur 15-20 tahun juga masih menggunakan kimono. Indah sekali dan anggun sekali. Berada di kota yang dan mereka sangat menghargai bunga sakura. Dan semua orang segala umur berusaha sangat menghargai, sangat mengapresiasi bunga sakura. Mereka akan mengadakan banyak program di Kyoto. Anda dipersilahkan untuk bergabung. Ada program kecil, ada program besar. Ini jadi mereka selesai membahas satu kalimat tadi. Sekarang mereka akan lanjut ke kalimat berikutnya. Jadi raja ini merupakan contoh orang-orang yang melakukan pengorbanan yang seperti itu. Dan untuk menunjukkan betapa menyenangkannya untuk bisa melayani orang lain. Pada saat kita sudah mampu melampaui perasaan itu, kita akan mulai menukar diri kita dengan orang lain. Ini adalah cerita tentang bodhisattva yang ada benjolan di atas kepala, dan kemudian itu dipotong dan sebagai persembahan kepada orang lain, itu dianggap sebagai mahkota yang secara alami tumbuh di atas kepala Anda, dan itu merupakan hadiah buat orang lain. Ini adalah cerita yang sangat terkenal dan banyak digunakan. Tahun 92 di New York. Ada beberapa orang dari komunitas yang berbeda. Ada 20 orang, yang ada 15 orang yang minta diajarin.
oleh Jasa Michael karena mereka mau melakukan retreat 3 tahun. Bagaimana untuk melakukan doanya dalam bahasa Tibet. Jadi Jasa Michael waktu itu berpikir karena ini dari komunitas yang berbeda, sebaiknya mengajarkan sutra supaya karena sutra ini bisa diterima oleh berbagai komunitas supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ada cerita di situ tentang harimau wanita, harimau perempuan. Jadi ada seorang bodhisattva yang hebat. Ada namanya Mahasattva. Artinya orang yang berani. Seorang pangeran pergi ke hutan dan ketemu harimau yang kelaparan, harimau perempuan yang kelaparan. Dan ternyata harimau tersebut punya 4 anak. Ya, dan anak-anaknya nggak bisa nyusu karena udah nggak ada susu lagi. Dan si pangeran itu melihat bahwa kalau nggak ditolong nih harimau bisa mati dan anak-anaknya juga bisa mati. Karena si harimau ini putus asa. Jadi karena saking laparnya si harimau ini hampir memakan anaknya sendiri. Kalau udah makan satu anaknya, nanti dia akan makan anaknya yang lain. Hampir melakukannya. Hampir melakukan supaya bisa punya susu, supaya bisa menyusui anaknya yang lain. Dan kemudian pangeran ini berhenti dan memutuskan untuk memberikan tubuhnya kepada si harimau ini. Si pangeran ini berbaring. Pangeran ini berbaring di dekat si harimau supaya bisa dimakan. Tapi sayangnya harimaunya sudah terlalu lemah untuk makan ya. Jadi akhirnya si pangeran itu ambil batang kayu dan kemudian melukai dirinya sendiri di dadanya, jadi berdarah-darah untuk memberikan tubuhnya kepada si harimau. Tapi kemudian si pangeran bilang, kalau bilang ke harimau, kalau Anda makan tubuh saya sekarang, Anda harus menjadi murid saya. Dan pangeran itu meninggal dan kemudian si harimaunya menjadi kuat dan bisa memberi makanan kepada anak-anaknya, dan kemudian si pangeran itu menjadi Buddha. Dan kemudian 5 harimau tersebut kemudian menjadi murid yang pertama. Dan kemudian mereka melihat kekosongan. Karena mereka memiliki hubungan di hatinya. Nah, itu ajaran pertama yang diberikan oleh Buddha. Dia tidak langsung mengajar. Jadi nggak langsung diajarin, nunggu dulu beberapa minggu karena berpikir bahwa orang tidak akan langsung bisa memahami. Kalau Anda banyak mengajar, Anda akan memiliki pengalaman bahwa kita tidak bisa langsung mengajar. Jadi saat itu jadi beliau sempat menolak untuk mengajar beberapa minggu.
karena khawatir bahwa mereka tidak akan memahaminya, tapi terus akhirnya dia memberanikan diri untuk mengajar dan berharap bahwa ada orang yang bisa memahaminya. Jadi itu cerita tentang si harimau perempuan. We went through the Golden Light Sutra Dan para murid tersebut, chapter. Murid yang 15 orang yang diajarin oleh si Jesse Michael itu diajarin I said, Mas. "Look, Iya. I'm hungry to teach higher subjects." Dan setelah itu Jesse Michael menjadi semakin ingin untuk mengajarkan topik-topik yang lebih sulit. I'd rather teach some serious classes and ask your teacher if it's okay. Dan Jesse Michael memilih kelas-kelas yang serius. Sorry, but I gotta teach emptiness. I can't teach tiger stories for the rest Dan of the day. So how? dan Jesse Michael merasa tidak bisa mengajarkan cerita tentang harimau itu, tapi dia ingin mengajarkan tentang kekosongan. I kept them, so I lost half my students in one day. It was very traumatic. So I had 6 Dan karena dia tidak mau mengajarkan yang cerita harimau ini, setengah dari murid-muridnya meninggalkan kelas. Jadi itu situasi yang cukup menyedihkan buat sangat sedih. Tapi itu cerita bagaimana Jesse Michael memulai pengajarannya. Tapi itu cerita dari Sutra Emas. Ini kita masuk ke kalimat berikutnya. Ini cerita tentang kelahiran. Jadi kehidupan sebelumnya dari Sang Buddha. Jadi guru kita di pengajaran 24 hari menceritakan kisah itu secara terinci dalam waktu 24 hari. Selanjutnya, kalimat selanjutnya. Guru kami yaitu Sang Buddha yang memiliki rasa cinta kasih yang besar sekali. Jadi Sang Raja Sri Sena itu mewakili seorang Buddha. Bashik, Matok, Samgyu, Mepa. Rang means ourselves. Diri kita, hanya diri kita, tidak ada yang lain. Ya, kalau kita hanya memikirkan yang kita mau, jadi untuk orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri, orang tersebut, kalau Anda punya kebiasaan untuk hanya memikirkan diri Anda sendiri, itu sama seperti makan diri Anda sendiri, itu akan sangat sulit sekali. Kalau Anda melakukan retreat, Anda akan bisa mendengar cerita ini tentang orang yang saya tidak akan menyebut ini pengorbanan. Bukan pengorbanan, tapi kita berbagi tubuh kita dengan orang lain. Seperti Raja Sri Sena yang memberikan tubuhnya kepada orang lain. Bukan itu intinya. Dan itu bukanlah kenapa mereka memotong tubuhnya di setengah.
Tapi artinya adalah orang lain memiliki hak atas 50% dari tubuhnya. Hak yang sama. Dan itu maksudnya artinya adalah uang kita, waktu kita, dan tubuh kita. Ini adalah tanda bahwa orang lain juga memiliki hak yang sama kepada waktu kita, uang kita, dan tubuh kita. Jadi bukan hanya sebagian dari tubuhnya, mungkin tangannya atau kakinya, tapi benar-benar 50% dari tubuhnya. Karena dia percaya bahwa di dalam tubuhnya orang lain memiliki hak yang sama terhadap 50% dari tubuhnya. Di kerajaan itu emang agak aneh. Katanya binatang-binatangnya juga aneh. But there were silver mining there. And Tombstone is near there. That's where they had all the cowboys shooting each other because they had rights to this line. You know, this is your silver mine and this is my silver mine. And Doc Holliday and Wyatt Earp and all these guys. And Wyatt Earp was digging near my retreat cabin. So the line was very important. That line is very important. Where does me stop? Jadi ada garis di mana kita harus berhenti, di mana kita harus memulai dan di mana kita harus berhenti. Jadi walaupun Anda bermeditasi, tidak ada cara Anda tidak akan bisa memotong tubuh Anda setengah. Kita tidak bisa melakukannya. Tapi Anda bisa berdoa untuk hari ini. Anda bisa berdoa bahwa akan ada waktu di mana Anda bisa memberikan tubuh Anda kepada orang lain. Contohnya adalah gurunya Jesse Michael mengajarkan cerita ini. Dan cerita tentang seseorang meninggalkan usahanya untuk bisa bermeditasi di gunung setelah 50 tahun. Jadi dia masuk ke hutan, meninggalkan dengan hanya membawa barang sedikit. Dan gurunya itu tinggal di gubuk kecil. Dan kemudian ada yang mengatakan bahwa nanti dia akan kembali dalam waktu 3 hari. Dan ternyata dalam waktu 2 hari orang tersebut kembali. Ya ternyata susah ya untuk bermeditasi di hutan, mendingan meditasi di rumah. Jadi jangan melakukan hal yang hebat-hebat kayak gini, bukan seperti itu. Jadi kalau kita dengar Sang Buddha memotong tubuhnya setengah, kita bukan melakukan seperti itu gitu. Jesse Michael udah coba juga nggak berhasil. Jadi kita lakukan yang gampang aja lah. Karena bukan itu intinya. Intinya adalah karena gini, cerita itu sengaja dibikin yang aneh gitu supaya orang memperhatikan. Tapi intinya adalah kita di sini mau berbagi dengan orang lain. Dan yang terbaik adalah melakukan itu tanpa diketahui orang lain. Jadi dikatakan untuk minggu ini berdoa aja, di mana Anda bisa mencapai saat di mana Anda bisa mengenali bahwa Anda bisa mengakui bahwa semua orang memiliki hak yang sama terhadap waktu kita dan perhatian kita, dan pelan-pelan Anda akan bisa untuk memenuhi hak mereka.
Jadi jangan berharap bahwa Anda bisa melakukannya sekaligus dalam satu hari. Anda harus melakukan pelan-pelan dan Anda harus memahami kekosongan. Kalau Anda memahami kekosongan dan kalau Anda melihat kekosongan secara langsung, Anda akan bisa mempengaruhi semua makhluk hidup secara langsung di alam semesta pada waktu yang sama. Tapi jangan mencobanya sebelum itu. Nanti mungkin suatu saat di mana Anda bisa melayani semua makhluk hidup secara langsung pada waktu yang sama. Dan kita sedang berusaha ke arah situ. Tapi Anda harus bisa melihat kekosongan secara langsung supaya bisa melakukannya. Terus ada orang yang bilang, saya nggak mau memahami kekosongan. Saya mau memahami cinta kasih. Ini ada cerita tentang orang di luar yang berjalan dengan 15 anaknya. Dan kemudian memakai sesuatu di kepalanya, nggak tahu apa itu di kepalanya. Bagaimana mereka bisa bertahan melakukan itu, nggak tahu deh. Ini ada gambar harimau dengan anak-anaknya. Pikirkan bahwa suatu hari di mana Anda akan bisa mencapai situasi di mana kalau Anda memahami kekosongan secara langsung, Anda akan bisa melayani semua orang pada semua makhluk hidup secara langsung. Coba lakukan sebaliknya. Jangan berpikir bahwa Anda berusaha melayani semua orang, tapi coba pikirkan bahwa ada 10 orang yang bisa melayani semua orang. Jadi, karena kalau dengan hanya satu tubuh, Anda tidak bisa melayani terlalu banyak orang. Jadi, maksudnya di sini, coba selama minggu ini pikirkan tentang cerita Sri Sena. Itu sudah diterjemahkan dan itu gratis, sudah diterjemahkan. Masuk ke website Diamond Cutter Press. Ya, masuk ke platform belajar. Coba baca dan itu sudah cukup buat Anda untuk tahu cerita ini dan berharap bisa melakukannya. Jadi intinya di sini adalah memahami bahwa orang lain memiliki hak yang sama terhadap kebahagiaan. Dan ada terjemahan bahwa mereka memiliki hak yang sama terhadap waktu Anda. Coba Anda cerna dulu deh. Dan ini merupakan sesuatu yang bisa membuat Anda bahagia karena Anda melakukan apa yang diharapkan dari Anda, dan itu merupakan tujuan kenapa Anda dilahirkan ke dunia ini. Jadi ada sekelompok orang dari China, pengusaha dari China. Dan ini cerita tentang dari mana mereka sebelumnya di kehidupan sebelumnya dan kemana mereka akan masuk ke dunia selanjutnya. Dan ini cerita tentang dua kegelapan. Jadi ada kegelapan yang besar di masa lalu dan kehidupan yang gelap di masa depan. Jadi Anda cuma punya waktu saat ini di mana Anda memiliki cahaya untuk bisa melakukan sesuatu. Dan kemudian Anda akan kehabisan waktu. Jadi walaupun Anda melakukan yoga dan sebagainya, tapi waktu kita terbatas. Jadi
Jadi lakukan sesuatu yang baik selama kita masih bisa, selama masih kita ada cahaya. Eh, Jadi kalau hanya memikirkan kebutuhan diri kita sendiri itu sia-sia. Kita tidak akan bisa memuaskan diri kita sendiri. Jadi selama kita masih ada pilihan, jadi di antara kegelapan di hidup yang sebelumnya dan kegelapan di kehidupan yang selanjutnya, kita masih punya cahaya di sini di mana kita bisa memanfaatkan waktu untuk bisa melayani orang lain. Jadi kita bisa membuat semua orang bahagia, mengapa tidak? Itu bisa dilakukan. Dan kita akan lanjut dengan cerita tentang Shenyang. Dan ini merupakan yang masuk akal untuk bisa melayani orang lain. Cara berpikir yang manis, sesuatu yang melegakan untuk bisa melayani orang lain. Kalau Anda memikirkannya, itu hal yang logis, hal yang masuk akal untuk Anda lakukan. Anda untuk melayani orang lain dan bukan hanya diri Anda sendiri. Dan itulah dijelaskan kenapa. Contohnya, pada saat Anda ini contoh pada saat mereka pergi ke San Diego dan kemudian melewati satu lapangan. Dari Phoenix ke San Diego mereka menyetir 1 jam. Orang adalah seperti ladang. Mereka ingin menanam mereka berusaha menanam anggrek dan memelihara ternak. Dan sudah dibersihkan ladangnya dan kemudian meratakan tanahnya. Jadi Anda membutuhkan ladang yang terbuka dan subur. Anda membutuhkan itu. Dan kalau Jasa Michael itu setiap musim semi dia selalu menyiapkan ladang untuk bertanam. Untuk menyiapkan lahannya itu sekitar 2 minggu dia supaya tanahnya itu bisa jadi subur, tanah yang dipersiapkan secara baik. Dan kemudian ini cerita tentang batu permata yang bisa mengabulkan permintaan. Batu permata pengabul permintaan. Kemudian ada upacara yang harus dilakukan, harus dibersihkan. Dan kemudian pada saat bulan purnama harus mengucapkan doa tertentu dan mengikat permata itu di pohon. Dan kemudian itu bisa mengabulkan permintaan apapun dari Anda. Jadi siapa sesungguhnya si permata pengabul doa ini? Dan siapakah ladang ini? Itu adalah orang lain. Karena orang lain itu seperti ladang. Orang lain itu adalah seperti batu permata pengabul doa. Jadi waktu di SMA, Jasa Michael belajar
Kalau jadi ini apa namanya cerita tentang apa, para cowok-cowok suka ngobrol di antara mereka gagasan bahwa apapun yang ini Anda inginkan dalam hidup, Anda bisa memilikinya. Tapi Anda harus menggosok-gosok tangan Anda. Maksudnya Anda harus mengurusi orang lain. Ya, walaupun saya tidak bisa melakukannya dengan baik, tapi saya berusaha melakukan sebagian dari itu. Setiap bagian dari hidup saya. Apa, segala hal, termasuk keuangan, teman, pekerjaan, itu menjadi hal yang luar biasa. Jadi kita hanya melakukan hal kecil, yaitu bahwa semua orang memiliki hak yang sama. Jadi Anda coba fokus di dalam minggu ini kepada gagasan bahwa semua orang memiliki hak yang sama. Hasilnya adalah hasil dari pemikiran ini akan luar biasa, benar-benar luar biasa, aneh, benar-benar aneh sekali. Anda akan memiliki hidup yang senang dan bahagia. Saya nggak tahu tentang kebahagiaan, tapi saya bersenang-senang. Karena kalau ada orang bicara tentang kebahagiaan itu kok kayaknya membosankan sekali. Mendingan bilang bersenang-senang. Jadi sangat menyenangkan sekali untuk memiliki hak yang sama. Itu indah sekali. Dan hidup Anda akan menjadi seksi. Jadi dikatakan di sini, bahkan dalam situasi yang tidak spiritual, Anda bisa mendapatkan apapun yang Anda inginkan dalam hidup Anda melalui orang lain. Anda akan melihat orang lain melayani Anda sepanjang hari. Jadi Anda cukup duduk saja, karena semuanya datang dari orang lain. Jadi Anda sungguhnya hanya membalas budi apa yang orang lain sudah lakukan untuk Anda. Jadi pakaian yang Anda kenakan saat ini dan minuman yang Anda minum, semuanya itu dari orang lain. Itu minum warna hijau yang sedang diminum. Semuanya datang dari orang lain. Jadi bicara tentang dependent origination, sebab akibat, dikatakan bahwa ada sebab akibat di sini. Ada orang lain yang memberikan Anda segalanya. Jadi lupakan tentang kasih sayang. Dan lupakan tentang tidak berusaha egois. Karena kita sudah mendapatkan itu semua. Karena kenapa kita bisa mengatakan itu? Karena pada saat kita sarapan, pada saat kita mengenakan pakaian yang dikenakan saat ini, ada karena ada orang lain yang mengerjakannya. Jadi ada orang yang mengerjakan berbagai hal untuk menyediakan apa yang Anda miliki sekarang. Jadi Anda sungguhnya berhutang karena Anda bisa sarapan pagi ini. Anda bisa mengenakan pakaian, itu Anda sudah berhutang kepada seseorang yang menyediakan pakaian itu buat Anda. Dan dengan demikian, jadi Anda berhutang kepada ibu Anda. Kalau Jesse Michael harus berumur 70
untuk bisa memahami bahwa keputusan ibunya untuk memiliki anak itu adalah sesuatu yang membuat kita bisa hidup di dunia ini. Jadi kita berhutang pada ibu kita. Jadi ini seseorang dalam hidup Anda sudah menghabiskan seluruh hidupnya, mengorbankan diri mereka, kehidupan yang utama dalam hidup mereka, waktu-waktu dan bahkan memberikan tubuhnya. Coba Anda perhatikan para ibu sebelum dan sesudah mereka punya anak. Mereka memberikan tubuhnya buat anak-anaknya. Dan mereka melakukannya dengan bahagia. Jadi seorang ibu itu harus memberikan 20 tahun dari hidupnya dan juga memberikan sebagian dari tubuhnya untuk anak-anaknya. Jadi bukan hanya di masa lalu, tapi semua orang yang Anda temui sudah memberikan hidupnya buat Anda supaya bisa melayani Anda. Istri saya mengatakan sesuatu hal yang nggak masuk akal kemarin, apa ya? Ada kenalan mereka yang hamil lagi, anak yang keempat atau anak yang kelima, dan istrinya mengatakan, dan istrinya mengatakan, memiliki bayi itu adalah hal yang paling membahagiakan dalam hidup. Terus istrinya bilang, wah dia punya bayi karena itu hal yang terbaik yang bisa Anda lakukan dalam hidup Anda. Jadi semua orang yang Anda temui telah menjadi ibu Anda. Jadi seorang ibu. Jesse Michael berusaha mengajarkan kelas bahasa Tibet. Berusaha memberikan kelas 1 tahun tentang bodhisatwa. Berusaha masuk ke dalam kelas itu. Ada 3 guru yang menguji dan memutuskan apakah Jesse Michael bisa ikut dalam kelas itu kalau bahasa Tibetnya cukup baik. Dan Jesse Michael pikir, wah dia nggak bisa lulus karena bahasa Tibetnya kurang baik. Tapi terus ternyata gurunya mengatakan, kamu datang aja, ikut aja. Dan waktu itu ada guru tinggi, guru petinggi. Jadi waktu itu Jesse Michael pada saat lagi diuji dengan 3 guru di depan itu, dan kemudian guru itu bilang akan diambil, ya boleh dia bisa lewat, bisa lulus. Dan mereka bicara dalam bahasa Tibet. Terus mereka bertanya, tahu kata ini ama? Dan Jesse Michael bilang, mama. Jadi diajak ngomong terus, tapi si Jesse Michael bisa menjawabnya dan kemudian dia lulus. Tapi kata itu sangat berkesan bagi Jesse Michael, mama. Jadi di sini kita bukan bicara tentang ibu kita, tapi dikatakan
bahwa kita punya kewajiban untuk eh, mengakui bahwa semua orang memiliki hak yang sama terhadap kebahagiaan. Kita berhutang waktu kita kepada mereka. Dan mereka adalah ibu kita. Jadi walaupun mereka ibu Anda masih berhutang waktu kepada mereka. Jadi di sini kita bicara tentang melayani orang lain seperti anak kita sendiri, kita kasih makan, kita mandikan, kita beri pakaian. Dan kalau kita bicara tentang biaya memelihara anak-anak itu terus naik setiap tahun. Tapi dan dikatakan bahwa semua orang sudah menjadi ibu kita. Jadi walaupun secara biologis hanya satu orang yang telah menjadi ibu kita, tapi sungguhnya semua orang yang ada di dunia ini sudah melayani Anda supaya Anda bisa memakai pakaian Anda, dan bisa makan dan sebagainya. Mereka semua sudah melayani Anda. Dan jadi Anda berhutang kepada orang lain. Jadi walaupun kita tidak memikirkan tentang bahwa semua orang itu adalah ibu kita atau gimana, tapi kita berhutang pada orang lain. Jadi di sini diberikan contoh, ada gandum Tibet yang rasanya enak. Saya tidak tahu orang di dalam perusahaan. Jadi kalau biarawan Tibet, mereka membawa tas di depan perutnya. Jadi pada saat mereka belajar kelas jasa, mereka sangat sibuk sehingga mereka membawa sarapan mereka di dalam tas yang ada di perutnya itu. Dan kemudian mereka mencampurkan gandum itu ya, gandum dengan air supaya untuk jadi sarapan mereka. Jadi di sini dikatakan bahwa sejumput gandum itu Anda bisa menggunakan itu untuk sarapan ya kalau Anda sangat sibuk dan nggak punya waktu. Dan itu enak buat ya, dipakai untuk sarapan. Jadi apapun yang Anda miliki, Anda dapatkan untuk sarapan pagi ini, ada seseorang yang menanam untuk Anda makanan Anda. Jadi kayak di Arizona, Anda bisa melihat bagaimana petani menanam berbagai tanaman untuk makanan kita. Anda bisa membayangkan proses yang harus dilalui. Sangat sulit sekali. Dan mungkin membutuh waktu bertahun-tahun. Jadi ada orang yang sudah menyiapkan Anda makanan. Jadi walaupun dengan mesin dan sebagainya, pekerjaan pertanian itu kerjaan yang sangat sulit, sangat berat. Dan kemudian ada yang menyirami tanaman tersebut.
in India, in the rural, in the Di village India, roads, di you desa, see people Anda akan melihat run orang out in front of your car eh, and throw mereka berlari cepat di depan on the road, mobil Anda. and it separates the wheat from the chaff. And then they get some fans and they blow the chaff away. Oke, jadi ini untuk mereka untuk Before the next car comes. untuk So jadi mereka berusaha memisahkan apa namanya kotoran ya dari hasil pertanian dengan cara supaya dilindas sama mobil gitu. Jadi mereka harus lari di depan mobil supaya mobilnya bisa melindas itu supaya mereka bisa memisahkan antara tanaman dengan kotorannya. Jadi pada saat orang menyiapkan butiran-butiran gandum itu buat Anda makan, dan mungkin Anda membayar $25, tapi mereka sungguhnya mengambil resiko dalam hidupnya untuk bisa menyediakan Anda itu. Jadi itu tidak tidak bisa diukur. Kenapa dia datang ke sini? Jadi pekerjaan yang harus dilakukan orang untuk bisa menyediakan makanan buat Anda dan menyediakan pakaian buat Anda itu luar biasa, tidak? Jadi ada yang harus melakukannya dan itu pekerjaan yang gila. Dan banyak orang yang mati di pabrik untuk bisa mendapatkan untuk bisa menyediakan pakaian buat Anda. Jadi pakaian yang Anda kenakan itu bisa ada karena ada orang lain yang bersedia menderita buat Anda. Jadi Jason Michael dan Seiji lagi mau merancang itu setelan yang bisa digunakan untuk di Zoom, padahal di bawahnya Anda cuma pakai celana pendek. Jadi itu ada orang yang bersedia menjahit baju Anda. Jadi kita sudah berhutang kepada orang. Mereka sudah punya saham di dalam tubuh Anda. Karena Anda mengenakan pakaian. Jadi mereka berhak atas tubuh Anda. Karena mereka sudah membantu Anda untuk supaya hangat dengan pakaian Anda. Mereka sudah menginvestasikan diri mereka di dalam tubuh Anda. Kita akan membahas satu paragraf lagi. Pick up a vase, it will get broken. All right. Dene deang semchenki chinde. The place where you're sitting right now. Tempat di mana Anda duduk sekarang, di rumah atau di apartemen atau di biara. Itu ada karena kebaikan dari orang lain. Jadi ada buku yang sebelum buku bagaimana yoga bekerja. Jason Michael mau berterima kasih kepada Rosa karena membantu penerjemahan buku tersebut.
Dan itu sudah dipublikasikan di Rusia dan juga di Ukraina. Sekarang sudah dijual buku itu. Di Ukraina dijual $1. Anda bisa mendapatkannya kalau Anda bisa paham bahasa Ukraina. Jadi tempat di mana Anda tinggal, banyak manusia dan banyak binatang yang sudah oke. Jadi rumah atau tempat di mana Anda tinggal, tanahnya itu sungguhnya sudah menguburkan berapa banyak manusia dan binatang di dalamnya, dan kemudian orang harus menggali supaya bisa membangun rumah Anda di situ. Jadi bukan hanya pakaian yang Anda kenakan, bukan cuma sarapan yang Anda makan tadi pagi, tapi di tempat Anda duduk. Anda sudah berhutang pada seseorang yang bisa menyediakan tempat di mana yang Anda tempati sekarang. Dan biara yang ada sekarang mereka berada, itu sudah dibangun dengan tangan oleh orang-orang dari generasi sebelumnya. Ada wanita tua yang bahkan ikut mengangkut bata. Jadi Anda berhutang kepada orang yang ada di kelas yang ada di tempat jasa mereka sekarang itu, berhutang kepada generasi pertama yang membangun biara itu. Jadi pada saat itu mereka bekerja dengan tangan mereka sendiri dan membayar semua biaya dengan apa yang mereka miliki. Dan itu didonasikan, disumbangkan. Jadi mereka membangun rumah itu dengan tangan mereka sendiri dan bahkan mereka menyumbangkan uangnya. Jadi kita sudah berhutang kepada orang lain. Kalau Anda menggunakan rumah itu. Dan harus dikatakan bahwa untuk membangun rumah itu pekerjaan yang sangat susah. Dan itu merupakan pekerjaan yang sangat sulit dan bahkan berbahaya untuk bisa membangun. Dan dikatakan bahwa or none. That's that shawl, okay? I think it used to be a sleeping bag. Jadi itu apa nih, kantong tidur. Jadi kalau di kebiasaan kuno itu mereka tidur di dalam kantong tidur di bawah pohon. Dan itu apa namanya, susah untuk membawanya. Dan kalau di biara itu berat banget ya untuk bawa-bawa itu kemana-mana. Dan setiap biarawan itu harus membawa itu kemana-mana. Di Tibet itu lebih murah untuk membuatnya dari wool daripada dari katun. Jadi banyak domba. Jadi ada orang yang harus mencukur domba untuk menyediakan wool untuk membuat kantong tidur tersebut.
Jadi terus harus ada yang menjahitnya, harus ada yang menganyamnya supaya bisa digunakan oleh oleh kita. Jadi untuk membuat itu sesuatu yang bisa digunakan, bahkan kita bisa juga bicara tentang pakaian yang Anda kenakan sekarang. Kita sudah berhutang kepada orang yang menyediakan pakaian yang udah Anda siap pakai saat ini. Jadi untuk pakaian yang dikenakan oleh orang-orang di sini itu sudah membutuhkan kerja keras dari orang-orang untuk bisa membuatnya, bahkan untuk menyediakannya dan kemudian mencucinya supaya bisa digunakan. Dan sekarang kita akan melakukan meditasi tentang hak yang sama, di mana kita akan melakukan review kepada hubungan yang kita miliki dengan orang lain. Apa yang diinginkan oleh orang lain, apa yang kita inginkan. Tidak berarti kita memiliki perselisihan, tapi bisakah kita mengakui hak mereka, bahwa kita semua punya hak yang sama, bahwa mereka punya hak yang sama terhadap Anda dan waktu Anda. Jadi di sini Jesse Michael memberi contoh bahwa istrinya bisa melakukan apapun yang diinginkan dengan waktunya, dan Jesse Michael bisa melakukan apapun yang diinginkan dengan waktunya. Tapi kemudian dalam hubungannya ini menjadi lebih rumit karena mereka harus memikirkan hak orang lain. Jadi bisakah Anda berhubungan dengan orang lain dengan pemikiran bahwa mereka juga punya hak yang sama untuk waktu Anda? Sekarang kita akan melakukan meditasi lagi. Ini dilakukan di DCI yang disebut dengan meditasi croissant. Jadi kita akan ambil satu hal sederhana yang ada di ruangan Anda. Mungkin yang minuman hijau atau buah. Bahkan kalaupun buah itu membutuhkan kerja keras untuk bisa menghasilkannya. Sesuatu yang kita makan. Sesuatu yang kita makan, ambil. Coba Anda telusuri. Siapa yang membawa makanan itu ke tempat Anda? Siapa yang membelinya di toko? Siapa yang membawanya ke toko? Siapa yang mensuplainya ke toko? Dan kemudian truk yang membawa makanan itu. Dan untuk truknya itu siapa yang menanam pohonnya? Dan kemudian menebang pohonnya? Semuanya itu butuh kerja keras. Jadi satu butir makanan yang Anda miliki itu membutuhkan pekerjaan yang keras. Dan kemudian kita akan lebih mendalami. Jadi ada meditasi selanjutnya yang sangat indah, di mana Anda menelusuri ke belakang dengan menggunakan objek fisik seperti makanan tadi. Dan kemudian pada saat kita melakukan meditasi ini, kita juga akan menelusuri produksi dari makanan atau pakaian.
Jadi ada orang yang membawanya dari toko, kemudian bawa ke rumah, ada orang yang menanamnya. Dan kemudian kita coba lihat dari makanan itu, siapa yang sudah menanamnya dan menanamnya dengan menggunakan bibit dari tanaman yang sudah ditanam oleh orang lain sebelumnya. Jadi apapun yang kita butuhkan dalam hidup kita, apapun yang kita pakai dalam hidup kita, itu merupakan pekerjaan 50.000 tahun karena semuanya berhubungan. Jadi apel yang dimakan di mountain itu oleh generasi ini membutuhkan pekerjaan yang berkesinambungan dari generasi-generasi sebelumnya. Yang bisa diterusi sampai 50.000 tahun untuk bisa mendapatkan Anda sebut apel. Jadi manusia gua itu berusaha memikirkannya. Dan mereka harus bisa menemukan bahwa nanam itu harus dengan bibit. Jadi selama 50.000 tahun terakhir orang sudah bekerja untuk Anda. Dan kalau kita sebutkan itu sebagai pekerjaan menghasilkan dokumen, maka orang sudah membuat dokumen selama 50.000 tahun untuk Anda. Masih ada 10 menit lagi waktu. When you're in Arizona, keep drinking, keep drinking. You see? Kalau di Arizona harus selalu minum. You're not in Kansas anymore. Bukan di Kansas. Harus minum terus. Dia bicara ke tim kayaknya. Just sitting here using them. Bahkan hanya duduk di situ itu menghabiskan energi. Now there's a chipmunk. Right? Oh, you just missed it. Super cute. They're all showing off, Kelsey. We got a bunch of hams here. You ready, Timothy? Ayo, udah siap? Yep. All right, good. Okay, here we go. Jadi mereka melakukan meditasi untuk menelusuri ke belakang. Meditasi berterima kasih. Jadi meditasi ini memiliki 2 bagian. Kita mulai dengan 20 pernafasan.
So please take one piece of food or Coba ambil satu jenis makanan, in the morning we all get a green drink. atau kalau di Diamond Mountain mereka dapat jus hijau. Pick something. Ya, ambil sesuatu lah, Piece of jus bread, atau rice. roti atau nasi. Who brought it to your Siapa yang membawanya ke rumah Anda atau ke biara yang ada di sana itu? and thank them? Dan berterima kasihlah kepada orang tersebut. Coba bayangkan seperti apa rupa orang tersebut. Then imagine you brought it from maybe a store. Coba bayangkan dari mana mereka membawanya, mungkin dari toko. Try to imagine this people working to put the food out on the shelves for you. Dan bayangkan bahwa ada orang-orang yang bekerja untuk bisa menyediakan makanan tersebut tersedia di toko, di rak-rak toko itu, meletakkannya di rak-rak toko. Somebody took your money. Ada orang yang mengambil uang Anda. Somebody made the money. Somebody made the paper money. Somebody made the credit card. Somebody did. Jadi ada yang membuat uang, mencetak uangnya, ada orang yang menyediakan kertasnya, atau ada orang yang membuat kartu kredit buat Anda, menyediakan kartu kredit itu. Somebody brought the vegetables or fruit from the farm to the store. Ada orang yang membawa sayur atau buah-buahan dari ladang. Jesse Michael biasa melakukannya waktu waktu kuliah, memuatnya ke truk. Itu pekerjaan yang sulit. Somebody harvested that. Ada orang yang memanennya, Picked them. ada orang yang memungutnya, kemudian mengepaknya. Semuanya itu sangat sulit. Somebody watered the field. Somebody Ada yang menyirami ladang, Somebody plowed it. ada yang membajak ladangnya, Somebody cleared it. ada yang membersihkan ladangnya. We owe them already our time and our body. Kita sudah berhutang waktu kita dan tubuh kita kepada mereka. Some of our time. Mereka punya hak untuk waktu kita. They have some right to what we do with our body. Mereka punya hak terhadap apa yang kita lakukan terhadap tubuh kita. The thought to thank them. Pikiran untuk bisa berterima kasih kepada mereka, dan pikiran bahwa mereka punya hak terhadap waktu kita Has its history. juga punya sejarah. This is a second meditation that I'd like you to do today. Dan ini adalah meditasi kedua yang akan dilakukan hari ini. Pemikiran bahwa yang harus kita pikirkan, The idea that other people might have an equal right to some of my time. bahwa orang lain memiliki hak yang sama terhadap waktu kita. How did that idea start? Dari mana gagasan itu berasal? Lineage for that idea. So, Dari warisan mana gagasan itu berasal? Kalau Jesse Michael belajarnya dari Lamrin, and then I'd like you to trace mentally, not physically. coba Anda menelusuri secara mental.
eh, 3 pikiran yang membawa Anda pada saat ini dalam waktu sekarang dalam hidup Anda, dan Anda pikirkan kemungkinan bahwa orang lain memiliki hak untuk waktu Anda, dan kita berhutang kepada mereka. Kita berhutang kepada mereka waktu kita. Kalau kita berpikir tentang hak orang lain, bahwa semua orang memiliki hak-hak terhadap orang lain dalam dunia ini. Orang lain memiliki hak atas waktu kita karena mereka telah memberikan waktu mereka untuk membuatkan pakaian Anda, membuat rumah Anda. Dari mana gagasan ini berasal di awalnya? Yang mengatakan bahwa bahwa semua orang memiliki hak yang sama. Kenapa Anda mendengar, Lamrin? Kenapa Anda mendengar pemikiran ini? Mungkin Anda berpikir, oh ya, saya ingin belajar lebih lanjut di kelas tersebut. Saya ingin tahu. Saya pengen lihat-lihat. Kita mungkin pernah mendengar tentang ajaran Buddha atau ujaran Lamrin. Dari mana pikiran itu berasal? Mungkin kalau untuk Jesse Michael, waktu kuliah pernah mendengar itu dan berpikir tentang itu. Dan kemudian memikirkannya. Sebelumnya, Jesse Michael berpikir untuk masuk kuliah. Dan apa yang terjadi? Oh, itu datangnya dari keluarganya. Jesse Michael berpikir tentang orang tuanya yang menyuruhnya dia untuk kuliah. Dan kemudian waktu di sekolah dasar atau di TK, Jesse Michael ingat pemikiran pertama untuk pertama kali sekolah. Dan kemudian mulai berpikir tentang hal-hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Dan kemudian merasa ingin tahu untuk belajar. Jesse Michael ingat hari pertama masuk sekolah. Dan ingat waktu itu bersama ibunya. Dan ingat apa yang dibicarakan waktu itu. Itu semua yang. Jadi Jesse Michael berusaha mengikuti alur berpikirnya. Atau kemudian berpikir tentang satu selimut, kelembutan dari selimut itu, dan dari mana selimut itu berasal, dan bagaimana memproduksinya. Jadi di sini kita bicara tentang dua meditasi yang berbeda. Satu hal bersifat fisik, sesuatu yang kita pakai, sesuatu yang kita gunakan, sesuatu yang kita minum, atau rumah yang kita tinggali, dan kita bisa menelusuri ke belakang orang-orang yang membuat produk tersebut. Dan orang-orang yang sudah mendapatkan ilmu dan kemudian mengajarkan kepada orang lain tentang bagaimana membangun rumah. Dan kita semua memberikan alasan buat kita untuk berterima kasih kepada orang-orang tersebut. Jadi cara berpikir yang kita penuh berterima kasih itu sangat baik. Dan kemudian meditasi yang kedua, kita menelusuri ke belakang. Pertama kali kita pada saat kita belajar. Jadi pada saat kita merasa segar untuk belajar. Kalau untuk Jesse Michael, dia merasa segar di pagi hari. Dan kemudian kita menelusuri pikiran-pikiran kita. Dan kemudian lihat seberapa jauh ke belakang kita bisa menelusurinya.
Bahkan kita bisa menelusuri ke belakang sampai beberapa tahun setelah kita dilahirkan, pada saat kita masih bayi. Dan kita berusaha menelusuri pemikiran kita. Dan akhirnya kita bisa menembus kehidupan sekarang. Dan kembali kepada kegelapan dari hidup kita sebelumnya. Dan sangat mungkin buat kita bisa menelusuri pikiran kita, aliran pikiran kita. Untuk semua masa yang kita lalui. Kita bisa bahkan mengakses kehidupan sebelumnya. Sama seperti kita juga bisa menelusuri pakaian kita atau makanan kita atau rumah kita. Dan untuk meditasi yang lebih dalam, pada saat Anda merasa segar, coba telusuri kembali pikiran Anda. Dan itu merupakan meditasi yang sangat mendalam. Dan itu memberikan dampak yang sangat besar untuk kita bisa melihat kekosongan. Jadi latihan untuk bisa menelusuri pikiran kita. Mungkin pada saat hari pertama itu kita masih kagok, tapi setelah seminggu Anda akan bisa melakukannya secara lebih baik. Dan itu memberi Anda kekuatan untuk bisa melihat kekosongan secara langsung. Jadi ada dua jenis penelusuran ke belakang. Yang pertama adalah fisikal, dengan menggunakan buah atau mobil atau rumah. Kemudian meditasi yang kedua, meditasi yang sejalan, di mana kita menelusuri ke belakang dan mencoba melihat pikiran apa yang mendahului pikiran yang terakhir. Anda mungkin kita tidak bisa menemukan aliran pikirannya, tapi kita bisa melihat mengkaitkan pikiran kita yang sekarang mungkin dengan pikiran yang sebelumnya, mungkin 10 tahun yang lalu. Dan itu akan menyenangkan sekali. Karena Anda akan ingat semua pikiran-pikiran kebaikan yang Anda miliki. Oke, sekarang beristirahat, bisa meregangkan tubuh Anda, kita bisa minum. Tim, ada beberapa pengumuman. Sampai ketemu besok jam 8 malam buat yang di Indonesia. Menyenangkan sekali untuk bersama Anda. Terima kasih. Terima kasih kepada Francisco yang sudah mengatur semuanya. Anda sudah bekerja keras. Sampai ketemu besok. Dadah.